Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Udah siap buat video kali ini? Gua sih, merinding bacain ceritanya. Kali ini kita akan membahas tentang 6 bendungan jebol paling parah sepanjang sejarah. Bayangin, bangunan segede gaban, kokoh, bisa jebol dan nyeret apa aja yang dilewatinya. Serem banget, kan? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita simak ceritanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita mulai dari tragedi yang paling parah dulu deh. Ini dia, Bendungan Banqiao di Cina. Tahun 1975, jadi tahun yang kelam banget buat warga di sekitar bendungan ini. Bayangin, bendungan ini jebol setelah diterjang hujan badai yang nggak biasa. Jadi, ceritanya waktu itu ada topan Nina guys. Topan ini bikin curah hujan ekstrem sampai-sampai bendungan Banqiao ini nggak kuat nahannya. Jebol deh. Air bah langsung tumpah ruah, ngehancurin desa-desa di sekitarnya. Kebayang nggak sih dahsyatnya kayak gimana? Rumah hancur, sawah kebanjiran, dan yang paling parah, banyak banget korban jiwa. Korban tewas mencapai angka yang fantastis guys. Lebih dari 171.000 jiwa melayang. Gila, serem banget kan? Tragedi ini jadi tamparan keras banget buat pemerintah Cina waktu itu. Mereka sadar, penting banget buat ngecek dan mastiin kondisi bendungan secara rutin. Jangan sampai deh kejadian kayak gini terulang lagi. Nah, dari tragedi Banqiao ini, kita bisa belajar banyak hal guys. Penting banget buat kita semua peduli sama lingkungan sekitar, termasuk infrastruktur kayak bendungan. Jangan sampai deh kita menyepelekan hal-hal kecil yang bisa berakibat fatal. Semoga aja kejadian kayak gini nggak akan pernah terulang lagi di masa depan ya. Amin. Lanjut ke tragedi berikutnya. Kita ke Italia. Di sini ada bendungan Fajont, bendungan yang terbilang canggih di masanya. Tapi sayangnya, kecanggihannya nggak bisa ngalahin kekuatan alam. Jadi, gini ceritanya. Bendungan Fajont ini dibangun di lembah Monte Toc, guys. Nah, ternyata di sekitar lembah itu ada tanah yang labil. Udah gitu, pemerintah setempat juga kurang memperhatikan dampak lingkungan dari pembangunan bendungan ini. Pas bendungan udah jadi dan mulai diisi air, tanah di sekitar lembah itu mulai bergeser guys. Lama-lama tanahnya longsor. Longsorannya gede banget, sampai-sampai nyeret jutaan kubik tanah dan batu ke arah bendungan. Bayangin, jutaan kubik tanah dan batu guys. Kayak gimana tuh gedenya? Ya udah pasti bendungannya jebol lah. Air bah tumpah ruah, nyapu bersih desa-desa di bawahnya. Sekitar 2.000 orang jadi korban dalam tragedi ini. Tragedi Fajont ini ngasih kita pelajaran berharga banget guys. Kita nggak boleh serakah sama alam. Pembangunan boleh-boleh aja, tapi ya harus tetap memperhatikan keseimbangan alam. Jangan sampai deh, kita ngerusak alam dan akhirnya malah jadi bencana buat kita sendiri. Intinya, kita harus bijak dalam memanfaatkan alam guys. Jangan sampai keserakahan kita malah ngebawa petaka buat kita sendiri. Setuju nggak? Kali ini kita meluncur ke Amerika Serikat, tepatnya di California. Di sana, ada bendungan St. Francis yang juga punya cerita kelam guys. Tahun 1928, bendungan ini jebol dan menyebabkan banjir besar yang ngerenggut ratusan nyawa. Jadi, ceritanya, bendungan ini punya desain yang kurang oke guys. Udah gitu, konstruksinya juga nggak bener. Maklumlah, zaman dulu, teknologi dan ilmu pengetahuan kan belum secanggih sekarang. Nah, puncaknya, di malam hari, bendungan ini nggak kuat nahan debit air yang terus meningkat. Akhirnya, jebol deh. Air bah langsung menerjang kota-kota di sekitarnya. Kebayangkan, lagi enak-enak tidur, tiba-tiba disambut banjir bandang? Serem banget, pasti. Korban tewas dalam tragedi ini mencapai lebih dari 400 orang guys. Kebanyakan dari mereka meninggal karena tertimbun reruntuhan bangunan dan terseret arus banjir. Bayangin, betapa mencekamnya kejadian malam itu. Tragedi St. Francis ini jadi pelajaran penting banget buat kita semua guys. Penting banget buat mastiin konstruksi bangunan, terutama yang berhubungan sama air, harus bener-bener aman. Jangan sampai deh, kejadian kayak gini terulang lagi di masa depan. Sekali lagi, kita diingatkan tentang pentingnya keselamatan dan ketelitian dalam membangun sesuatu guys. Jangan sampai deh, kecerobohan kita malah berakibat fatal kayak gini.
Dari Amerika sekarang kita terbang ke Eropa lagi guys. Kali ini ke Prancis. Di sana ada bendungan Malpasset, bendungan yang terkenal dengan keindahannya. Tapi siapa sangka, di balik keindahannya, Malpasset nyimpen petaka yang mematikan. Jadi, bendungan ini dibangun di tahun 1990-an guys. Tujuannya sih mulia, yaitu buat nge-supply air ke daerah-daerah yang kekeringan. Tapi sayang, nasib berkata lain. Pada Desember 1959, hujan deras mengguyur daerah sekitar bendungan guys. Debit air di bendungan pun terus naik. Celakanya, konstruksi bendungannya nggak kuat nahan derasnya air. Akhirnya, bendungan pun jebol guys. Air bah langsung menerjang desa-desa di bawahnya. Gelombang airnya tinggi banget, sampai puluhan meter. Bayangin, dahsyatnya kayak gimana. Korban tewas dalam tragedi Malpasset ini mencapai lebih dari 400 orang guys. Selain itu, kerugian materialnya juga nggak sedikit. Rumah-rumah hancur, jalanan rusak parah, dan jembatan-jembatan putus. Benar-benar bencana besar. Tragedi Malpasset ini ngasih kita pelajaran penting banget guys, bahwa alam itu nggak bisa dilawan. Kita harus selalu siaga dan waspada, terutama saat musim hujan tiba. Jangan sampai deh kita lengah dan akhirnya jadi korban kayak gini. Lanjut lagi guys, kali ini kita ke India. Di sana ada bendungan Machu II, bendungan yang juga punya cerita tragis. Tahun 1979, bendungan ini jebol dan menyebabkan banjir besar yang ngerenggut ribuan nyawa. Jadi, bendungan ini dibangun di tahun 1972 guys. Tujuannya sih buat irigasi dan sumber air minum. Tapi sayangnya konstruksinya nggak bener dan banyak kecerobohannya. Nah, di bulan Agustus 1979, hujan deras mengguyur daerah sekitar bendungan guys. Debit air di bendungan pun terus naik. Celakanya, bendungannya nggak kuat nahan derasnya air dan akhirnya jebol. Air bah langsung menerjang kota Morbi dan desa-desa di sekitarnya. Gelombang airnya tinggi banget, sampai 6 meter. Bayangin, dahsyatnya kayak gimana. Banyak rumah dan bangunan yang hanyut tersapu air bah. Korban tewas dalam tragedi Machu II ini mencapai lebih dari 2.000 orang guys. Tragedi ini jadi salah satu bencana bendungan terburuk dalam sejarah India. Tragedi Machu II ini ngasih kita pelajaran penting banget guys. Penting banget buat mastiin konstruksi bendungan itu bener, dan nggak ada kecerobohan. Jangan sampai deh kejadian kayak gini terulang lagi di masa depan. Terakhir, kita kembali lagi ke Amerika Serikat guys. Kali ini ke Idaho. Di sana ada bendungan Teton, bendungan yang juga punya cerita tragis. Tahun 1976, bendungan ini jebol dan menyebabkan banjir besar yang ngerenggut belasan nyawa. Jadi bendungan ini dibangun di tahun 70-an guys. Tujuannya sih buat irigasi dan pembangkit listrik. Tapi sayangnya ada kesalahan desain dan konstruksi yang fatal. Nah, di bulan Juni 1976, bendungan ini mulai bocor guys. Air merembes dari retakan-retakan di dinding bendungan. Celakanya bocorannya makin lama makin besar dan akhirnya bendungan pun jebol. Air bah langsung menerjang kota Rexburg dan daerah sekitarnya. Gelombang airnya tinggi banget sampai puluhan meter. Bayangin dahsyatnya kayak gimana. Korban tewas dalam tragedi Teton ini mencapai 11 orang guys. Selain itu, kerugian materialnya juga nggak sedikit. Ribuan rumah hancur, jalanan rusak parah, dan jembatan-jembatan putus. Benar-benar bencana besar. Tragedi Teton ini ngasih kita pelajaran penting banget guys. Penting banget buat mastiin desain dan konstruksi bendungan itu bener dan diawasi dengan ketat. Jangan sampai deh kejadian kayak gini terulang lagi di masa depan. Itulah 6 bendungan jebol paling parah sepanjang sejarah. Gimana guys? Merinding nggak denger ceritanya? Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Kita bisa belajar banyak hal dari tragedi-tragedi ini. Intinya sih, kita harus selalu respect sama alam guys. Jangan sampai keserakahan kita malah ngebawa petaka. Jangan lupa juga buat selalu waspada dan siaga, terutama saat musim hujan tiba. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.